Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 soalnya bilang, gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana sebuah atau suatu fixed mass of hydrogen gas, suatu gas hidrogen, undergoes a cycle, mengalami suatu siklus perubahan tekanan, volume, dan temperatur. Sepanjang lintasan C ke B, the temperature is constant at 420 Kelvin. Jadi C ke B itu menggambarkan proses isotermik. Kita tulis dulu info-info pentingnya karena ini akan dipakai nantinya. C to B ini isotermik. Isotermik ini temperature-nya konstan sebesar 420 Kelvin. Siklus yang lain dia nggak kasih tahu, tapi kita bisa teliti, kita bisa analisa sendiri. Dari B ke A, kalau kalian lihat B ke A ini constant pressure. Artinya B ke A ini adalah isobarik. B to A prosesnya adalah isobar. Kemudian A to C volumenya konstan. Jadi prosesnya kita sebut sebagai isokorik. A to C ini isokorik. Nah, lanjut lagi. The hydrogen gas has a molar mass. Gas hidrogen kita memiliki molar mass, biasa disingkat M. Kadang-kadang kita tulis MR sama aja. M itu adalah 2 gram per mol. Biasakan dalam kerjain soal fisika, kita selalu melihat unit yang SI. Jadi begitu unitnya belum SI, biasakan ubah dulu, supaya nanti waktu dihitungan kita nggak lupa untuk ubah unitnya. Jadi 2 gram per mol itu adalah 0.002 kilogram per mol. And is assumed to behave ideally. Gas kita ini dianggap gas ideal. Kalau kita ngomongin gas ideal, ingat-ingat ada suatu konstanta R. Ini gas konstan. Gas konstan ini besarnya 8.314. Ini pasti kita akan pakai. Jadi nggak ada salahnya untuk ditulis terlebih dahulu. 8,314. Unitnya adalah Pascal meter cube over PV nRT ya. PV nRT. Pascal meter cube over mol Kelvin. Nah, itu unitnya. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Untuk unit-unit dari suatu konstanta seperti ini. Kalau kalian lupa juga nggak usah ditulis, nggak ada masalah. Nah, pertanyaan pertama dia bilang, hitunglah root mean square speed. Root mean square speed itu VRMS of the hydrogen molecules along the segment CB. CB ini constant temperature. Root mean square speed ada beberapa formula. Koko akan gunakan formula yang umum, yaitu square root 3RT over M. Infonya udah ada semua, jadi bisa langsung dihitung. Square root 3 kali R-nya 8,314, temperature-nya 420, dibagi molar mass. Molar mass-nya adalah 0,002. Dari sini kita akan dapat root mean square speed-nya. 3 kali 8,314 kali 420 dibagi 0,002. Setelah dihitung kita akan dapat 2288,6. 2288,6 meter per second, atau kalau di round up jadi 3 significant figures, kita akan dapat 2290 meter per second. Ini pertanyaan yang I, poin pertama. Poin kedua, given that the change in internal energy along the segment BA, from B to A, change in internal energinya, delta U, itu adalah minus 238 Joule.
Kenapa bisa minus? Karena temperature-nya decrease. Kalau kalian perhatiin, temperature di B 420, temperature di A itu pasti less than 420. Karena isothermic line-nya pasti ya kurang lebih kayak gini. Nah, ini isothermic line untuk A. Hilang ya. Nah, jadi temperature-nya pasti akan lebih kecil daripada 420. Itulah alasan mengapa dia punya change in internal energinya negatif. Kemudian dia bilang use the first law of thermodynamics to calculate the heat loss by the system along the segment BA. Heat loss itu biasanya disimbolkan pakai simbol Q. Q-nya berapa sih? Nah, dia sudah bilang pakai first law of thermodynamics. First law of thermodynamics itu adalah change in internal energy is equal to the sum of work done to the system, biasa disimbolin W, and heat supplied to the system, biasa disimbolin pakai Q. Ini bunyi atau hukum bunyi hukum pertama dari termodinamika. Koko ulang. Change in internal energy is the sum of work done to the system and heat supplied to the system. Itu adalah change in internal energy. Dari hukum pertama thermodynamics, kita bisa tahu konvensi tanda yang digunakan. W ini akan positif kalau ada work done on the system atau to the system. Jadi ini work done to the system. Work done to the system ya. Work done. Aku tulisnya W aja ya supaya space kita cukup. Atau langsung aja. To the system. Kemudian konvensinya akan minus kalau work done by the system. Sistem itu dalam konteks kita adalah gasnya. Begitu juga dengan Q-nya. Q itu akan positif ketika heat supplied to the system. To the system. Jadi kalau sistemnya kita berikan heat, Q-nya positif. Sedangkan kalau sistemnya melepaskan heat, jadi heat supplied from the system, Q-nya negatif. Nah, konvensi tanda ini penting untuk diketahui kalau kita kerjain soal-soal tentang hukum pertama thermodynamics. Karena apa? Karena soalnya nggak akan kasih tahu kita. Nggak semua soal akan kasih tahu kita, positif atau negatifnya. Nah, Koko akan gunakan hukum pertama thermodynamics ini untuk soal poin kedua. Delta U equals to W plus Q. Delta U-nya kita udah tahu, negatif 238. W-nya kita belum tahu. W itu adalah work done. Bisa to the system, bisa by the system. Sekarang kita akan lihat atau kita akan cari work done-nya. Kok carinya di bagian atas ini ya. Siklus yang kita lihat adalah dari B ke A. From B to A. Kalau kalian lihat dari B ke A, dia punya volume itu decrease. Volume itu decrease. Nah, kalau volumenya decrease, berarti sistemnya diberi usaha. Kalian bisa bayangin seperti balon atau piston, misalnya balon. Ketika sistemnya, balon ini kita beri usaha, berarti kita tekan. Jadi seolah-olah kita tekan balonnya. Ketika kita tekan balon, balonnya akan makin kecil. Ini analogi Koko. Ketika balonnya makin kecil, berarti volumenya decrease.
Artinya apa? Ketika sistemnya diberi usaha, work done to the system atau work done on the system, volumenya akan decrease. Maka W-nya akan positif konvensinya. Jadi volume decrease di sini memberikan kita info bahwa work done-nya itu akan positif. Positif. Nah, untuk B ke A kita punya proses adalah isobarik. Cara mencari work done untuk isobar adalah P kali delta V. Pressure dikali change in volume. Atau kalian hitung luas daerah di bawah kurva sebenarnya. Jadi boleh juga work done ini hitung area under the graph. Under the graph. Tapi kalian harus sudah tahu dulu kalau value-nya positif. Positif, Koko hitung luas daerah di bawah kurvanya aja. Berarti kita mau hitung luas daerah yang ini. Luas daerahnya adalah 1 kali 10 pangkat 5 dikali 1,2 dikurang 0,25 kali 10 pangkat min 3. 1 kali 10 pangkat 5 dikali dengan selisihnya 1,2, aku tulis deh. 1,2 kurang 0,25 kali 10 pangkat min 3. Kita dapat work done-nya. 1,2 dikurang 0,25 kali 10 pangkat min 3 dikali lagi dengan 10 pangkat 5. Kalau kau hitung work done-nya adalah 95 joule. Artinya ada sebesar 95 joule usaha yang dilakukan ke sistem tersebut. Tinggal disubstitusi ke equation kita. 95 plus Q. Q-nya kita akan dapat min 238 min 95 min 333 joule. Nah, min ini menggambarkan apa? Min ini menggambarkan heat transfer atau heat supplied from the system. Atau dalam bahasa dia adalah heat loss by the system. Jadi ada min 330, ada 333 joule heat yang loss atau transferred from the system. Dengan kata lain, kalau yang dia tanya heat loss by the systemnya adalah jawaban kita 333 aja. Heat loss by the system is 333 joule. Minusnya kita nggak perlu state lagi. Jadi minus itulah yang menggambarkan heat loss atau heat supplied from the system. Next, poin ketiga. Given that the change in internal energy along the segment B to A is minus 238 joule. Sama seperti tadi ya. Pertanyaannya, what is the change in internal energy along the segment AC? Delta U dari B ke A itu adalah min 238. Aku tulis infonya, change in energy dari B to A ini adalah 238 minus. Minus 238 joule. Pertanyaannya, change in internal energy from A to C ini berapa? Nah, kalau kita ngomongin internal energy, yang kalian harus ingat adalah internal energy dari ideal gas only depend on temperature. By definition, internal energy ini adalah sum of kinetic energy and potential energy. Itu definisi internal energy. Kinetik dan potensial dari atom and molecules on the gas. Nah, kalau kita ngomongin ideal gas, berarti state dari kita punya matter, wujud dari bendanya itu gas. Ketika wujud bendanya tidak
berubah, berarti potensial energi tidak berubah. Artinya tidak ada change in potential energy. Delta KI plus delta PI. Nah, delta PI-nya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena state of matter-nya tetap gas. Kita tidak merubah state of matter. Jadi, delta PI-nya nggak ada. Sehingga apa? Delta U hanya depend on delta kinetic energy. Kinetic energy sendiri depend on temperature. Makin tinggi temperature suatu benda, molekulnya akan vibrate atau move faster, sehingga internal energinya akan increase. Jadi ingat-ingat, ini Koko hapus lagi. Atau nggak usah lah, biarin aja ya. Biarin aja ada di sana. Jadi yang Koko mau kasih note adalah delta U ini depend on temperature aja. Nah, kalian bisa lihat dari sini, dari grafik kita. Temperature di B itu sama dengan temperature at C, yaitu 420. Jadi since, atau nanti aja ya, Koko jelasinnya sekalian. Temperature B sama dengan temperature C, yaitu 420. Nah, waktu kita lihat proses dari B ke A, change in temperature-nya adalah 420 dikurang temperature A. Jadi B ke A, delta T-nya itu adalah 420 dikurang TA. Waktu kita lihat dari C ke A, A ke C maksudnya, A to C, delta temperature-nya adalah temperature, ini kebalik ya, B to A, akhirnya itu A, ini TA, akhir kurang awal. Aku tulis dulu deh, TA minus TB, TA-nya kita nggak tahu, minus TB-nya adalah 420. Nah, kayak gini. Waktu kita lihat dari A ke C, change in temperature-nya adalah TC minus TA. TC itu adalah 420 minus TA. Nah, jadi dari B to A atau A to C, dia punya change in temperature, magnitude-nya sama, hanya beda plus sama minus aja. Dengan kata lain, delta U-nya juga sama, cuman beda plus sama minus aja. Jadi kalau Koko jawab di sini, change in internal energy from A to C itu adalah 238 Joule. Karena apa? Because delta temperature from A to C is equal to negative delta temperature from B to A. Since delta U only depends on change in temperature, so delta U from A to C is negative delta U from B to A. Nah, ini penjelasan kita, atau dia suruh explain your answer ya, jadi kita harus jelasin. Kurang lebih ini dia punya explanation. Oke, next ke satu soal terakhir, setelah ini habis. Compute the work done by the gas in the cycle ACB to A. Kita mau hitung work done dari siklus tersebut. Cara menghitung work done, kalau kita back ke konsepnya, work done itu adalah area under PV graph. Work done. Ini adalah area under PV graph.
Jadi untuk hitung work done sama aja kita menghitung area di bawah kurva. Nah, untuk hitung area, tadi B to A kita udah tahu ya. B to A itu 95 ada di atas ini. Jadi Koko tulis info yang udah tahu dulu. Dari B ke A, ini adalah 95 Joule. Ini menyatakan dia punya area. Areanya 95 Joule. Kemudian dari A ke C nggak ada areanya. Isokorik itu work done-nya pasti 0. Jadi Koko tulis dulu W A to C ini 0 karena dia isokorik. A to C. Nah sekarang yang terakhir tinggal C to B. W dari C to B kita harus hitung area di bawah kurvanya. Area di bawah kurvanya bisa dihitung dengan cara integral. Jadi untuk menghitung area under the graph, kita harus pakai integral. Integral dari apa? Karena fungsinya P terhadap V, berarti integral P dV. Nah, dari C ke B, kalau kalian lihat, volumenya increase. Dari C to B. Lihat di kurva, volumenya increase. Kalau volumenya increase, berarti work done by the system. Kalau tadi volumenya decrease, itu work done on the system atau to the system. Makanya dia positif. Tapi ketika volumenya increase from C to B, dia punya work done akan negatif. Jadi di sini Koko kasih tanda negatif. Nah, kita tinggal hitung. Ingat-ingat formula dari ideal gas, PV equals to nRT. Berarti P itu adalah nRT over V. Substitusikan aja, minus integral nRT over V dV. Integralnya dari berapa? Lihat aja. Initial positionnya kan C. C itu volumenya 0,25. Kemudian final positionnya B. Volumenya 120. Jadi integral kita ada lower limit 0,25 kali 10 pangkat min 3 sampai upper limitnya 1,20 kali 10 pangkat min 3. Kita tinggal hitung, karena kita integralkan terhadap volume, maka semua besaran tanpa volume kita bisa keluarkan dari integral. nRT integral. Batasnya Koko nggak tulis lagi ya, panjang. Nanti di akhir kalau baru kita masukin. 1 over V dV itu adalah integral dari, integralnya adalah ln V. Jadi minus nRT ln V. Tinggal masukin batasnya aja. Ini V initial, ini V final. Kalau dihitung nRT ln V final minus V initial. Nanti V-nya baru terakhir kita masukin. Ini Koko mau tulisin bentuknya ini dulu. Ini kadang-kadang orang suka hafalin. Cara menghitung work done untuk proses isothermic. Jadi kalau kalian mau hafalin sebenarnya boleh aja sih. Tapi kalau one day lupa pun bisa diintegralkan. Oke, terakhir tinggal masukin angka, nanti kita dapat work done dari C to B. Setelah dapat work done dari C to B, kita bisa hitung total work done-nya berapa. Tinggal disubstitusi N, number of moles, N itu jumlah mol ya. N-nya nggak ada. Aduh, N-nya harus hitung lagi berarti ya. N-nya belum ada. Kita harus hitung lagi ya. Koko hitung number of moles-nya dulu. Lihat salah satu position aja. Misalnya Koko lihat position C. At point C.
PV equals to nRT. Pressure-nya itu 4,8 10 pangkat 5 di titik C. Volume at C itu 0,25 10 pangkat min 3 sama dengan N kali R kali temperature at point C 420. Nah, dapat nanti jumlah molnya. 4,8 10 pangkat 5 kali 0,25 10 pangkat min 3 dibagi 8,314 kali 420. Jumlah molnya adalah 0,0344. 0,0344 mol. Substitusikan ke sini. Minus 0,0344 dikali R 8,314 dikali temperature. Temperature-nya konstan, isokorik ya, 420. Learn V final. Finalnya tadi 1,2 kali 10 pangkat min 3. Inisialnya 0,25 10 pangkat min 3. Tinggal dihitung, kita akan dapat min 0,0, minnya nantinya 0,0344 kali 8,314 kali 420 kali ln 1.2 divided by 0.25. Koko dapat negatif 188.4 joules. Nah, setelah kita dapat semua, kita tinggal cari total work done. So, total work tinggal ditambahin semua. Work done dari AC tambah work done dari CB ditambah work done dari BA. AC, CB, BA. Work done dari AC 0. Work done dari CB minus 188.4. Work done dari CA kok nggak ada ya? AC, CB, BA maksudnya. AC, CB, BA ya, bukan CA. AC, CB, BA ya. BA itu 95. Kita dapat hasil akhirnya adalah min 93,4 joule. Kenapa ada minus di sini? Minus di sini, ingat-ingat konvensi tanda untuk work done. Minus itu artinya work done by the system. Dalam konteks ini sistem itu adalah gas. Soalnya bilang compute the work done by the gas. Dia akan tanya sesuai yang kita dapat nanti. Jadi jawaban Koko adalah work done. Minusnya nggak usah ditulis lagi ya. By the gas itu adalah 93.4 joule. Nah, ini soal kedua atau soal terakhir dari sampel paper fisika untuk NTU. Sampel paper physics untuk NTU. Koko harap apa yang Koko jelasin kalian bisa mengerti, walaupun ada yang beberapa mungkin agak panjang penjelasannya. Koko harap apa yang Koko jelasin benar-benar bisa ditangkap oleh kalian semua. Thank you yang udah nonton video-video Koko. Kalau ada masukan atau saran atau ada pembahasan Koko yang salah, ini yang paling penting ya. Kalau ada pembahasan Koko yang salah, tolong diinfokan.
Karena ada kemungkinan nanti Koko ada salah hitung, atau salah masukin rumus, atau kurang tanda negatif, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kalau ada soal-soal yang salah, tolong diinfokan supaya Koko bisa perbaiki. Sehingga nanti teman-teman kalian lain yang lihat video ini bisa tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Oke, sampai di sini aja pembahasan Koko. Sekali lagi, thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Bye semuanya.